Halo teman-teman, jumpa lagi di Parapedia. Kita akan bercerita tentang Imli di episode yang ke-65. Di episode ke-64 sebelumnya, semua orang banyak yang menganggap bahwa Aditya telah meninggal. Bahkan Malini pun keluar dari rumah Tripati karena ibunya mendorongnya untuk pergi karena di sana sudah tak ada suaminya lagi. Namun keluarga Tripati tak ada yang percaya bahwa Aditya telah meninggal, apalagi Imli. Dan di episode ke-65 kali ini menceritakan tentang perjuangan Imli yang mencari Aditya. Singkat cerita, setelah terjadi keributan di mana-mana, Imli memaksakan diri untuk mencari Aditya sendirian. Namun di sana, Aryan yang mencemaskan Imli terus mengikutinya dari belakang. Waktu tak terasa sampai akhirnya malam hari pun telah tiba dan Aryan mengatakan kepada Imli untuk menyudahi pencariannya. Namun Imli menolaknya. Akhirnya pun Aryan mengajak Imli untuk beristirahat di sebuah gubuk, teman-teman. Imli pun sempat menolak, teman-teman. Namun setelah beberapa kata-kata dari Aryan, dia pun akhirnya setuju untuk beristirahat di dalam gubuk tersebut. Aryan pun menyalakan api dan lampu di dalam gubuk tersebut, teman-teman. Kemudian Imli yang merasa kasihan kepada Aryan karena Aryan adalah sosok yang kaya raya, namun kelaparan malam hari mengatakan kepada Aryan bahwasanya dia akan keluar sebentar untuk mencari makanan untuk Aryan. Namun Aryan mengatakan kau tak akan menemukan apapun di luar sana. Ternyata Imli berhasil mendapatkan ubi jalar, teman-teman. Imli pun memasak ubi jalar tersebut dengan membakarnya di dalam bara api. Setelah matang, dia pun menawarkan kepada Aryan. Namun Aryan yang kaya raya dan longor tersebut, teman-teman, malah ketakutan dan menolaknya, teman-teman. Aryan mengira bahwa itu adalah tikus yang dibakar oleh Imli. Aryan pun lari, teman-teman. Adegannya lucu banget. Aryan pun lari-lari ketakutan. Dia mengira itu adalah tikus. Imli pun berkali-kali menjelaskan bahwa ini adalah ubi jalar. Namun Aryan tak mau percaya dengan Imli. Kemudian tiba-tiba pohon besar pun tumbang dan menutup pintu gubuk tersebut dan membuatnya terkunci. Imli pun teringat di masa lalu bahwa dirinya terpaksa menikah dengan Aditya karena kejadian yang mirip dengan apa yang dialaminya sekarang bersama dengan Aryan. Dia pun akhirnya berusaha membuka pintu tersebut. Namun ternyata pintu sudah terkunci dari luar karena tertutup pohon, teman-teman. Akhirnya pun Imli berusaha membuka pintu tersebut dengan tombak, namun masih gagal. Namun hal tersebut tidak sia-sia, teman-teman. Setelah Imli berkali-kali memukulkannya kepada pintu, ternyata tongkat tersebut mengenai sebuah kendi dan kendi tersebut akhirnya pecah dan tidak sengaja airnya menetes kepada mulut Aditya yang ternyata berada di bawah gubuk itu, teman-teman. Aditya pun meminum air tetesan tersebut tanpa sengaja dan memberikannya sebuah energi baru, teman-teman, dan memberinya sebuah harapan untuk tetap hidup. Aryan pun berusaha menghentikan Imli karena luka tembak yang diderita oleh Imli semakin parah, teman-teman. Akhirnya mereka pun beristirahat karena kehabisan energi dan tanpa sengaja Aryan yang tertidur kepalanya jatuh kepada pundak Imli dan akhirnya mereka pun tertidur bersama, teman-teman. Keesokan harinya, Aryan dan Imli digerebek oleh warga. Mereka menuduh bahwa Imli telah tidur dengan laki-laki yang bukan suaminya. Mereka pun akhirnya diserang oleh warga. Namun Imli dan Aryan melawannya dan membuat semua warga terjatuh, teman-teman. Aryan pun berkali-kali menjelaskan kepada warga bahwa Imli bukanlah orang yang hina, justru dia adalah orang kebanggaan di desa ini. Namun semua warga tetap tidak percaya kepada perkataan dari Aryan. Mereka pun terus menyerang Aryan. Sampai akhirnya Aryan dan Imli pun kalah. Mereka pun roboh dan oleng. Duh, duh, duh. Skin berpindah ke tempat lain.
Di rumah keluarga Malini, Ibu Malini sedang memanggil pengacara untuk mengurus hak gonogini warisan Aditya. Namun Malini memarahi ibunya. Malini masih berkeyakinan bahwa Aditya masih hidup. Namun Ibu Malini mengatakan bahwa Malini harus menerima kenyataannya, dan tiba-tiba siaran televisi pun mengabarkan lagi teman-teman bahwa mayat Aditya telah ditemukan dan seluruh warga harus bersiap untuk mengadakan upacara kematian. Hal tersebut membuat Malini tak kuat berdiri dan hampir oleng teman-teman. Namun dia berusaha membesarkan hati bahwa Aditya masih hidup. Di tempat keributan warga, Aryan dan Imli. Di sana Ibu Imli datang untuk menyelamatkan mereka. Aryan yang babak belur tiba-tiba diselamatkan oleh Ibu Imli dan menyuruh mereka berdua untuk segera lari. Aryan dan Imli pun berlari sekuat tenaga. Namun tiba-tiba salah seorang warga melemparkan tombak ke arah Aryan. Beruntung tombak tersebut berhasil dihalau oleh seorang laki-laki. Setelah dilihat-lihat, ternyata dia adalah Aditya. Imli pun bengong di antara bahagia dan kebingungan. Ternyata Aditya masih hidup. Oh ya teman-teman, di sini pemeran Aditya diganti dengan pemeran baru. Di sini saya meminta pendapat kalian. Kira-kira cerita Imli lebih seru dengan pemeran yang lama atau pemeran yang baru ini teman-teman. Dan menurut kalian lebih cocok mana, Imli dengan pemeran Aditya yang lama atau dengan pemeran Aditya yang baru ini teman-teman? Tulis di kolom komentar ya. Oke, kita lanjutin ceritanya. Aditya pun mencoba berdialog dengan seluruh warga. Aditya mencoba menghentikan seluruh warga untuk menyerang Aryan dan Imli, namun warga menolak dan terus menyerangnya. Namun dengan gagah berani, Aditya dan Aryan kompak melindungi Imli, teman-teman. Sampai akhirnya perlawanan mereka pun dituntaskan dengan pukulan bertubi-tubi yang diluncurkan oleh Aryan dan membuat beberapa warga oleng KO teman-teman. Kemudian seluruh warga yang lain pun ketakutan dan akhirnya mereka lari terbirit-birit, entah kejerit atau tidak teman-teman. Ini adalah awal cerita dari pemeran Aditya yang baru. Jadi segitu dulu teman-teman untuk cerita di episode yang ke-65 ini. Sampai jumpa lagi di episode yang ke-66. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke? Bye-bye.